Udah, oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai proses akikah dari putri kami ini. Dari Aisyah, Aulia Putri Harino. Kita sudah doakan, kita sudah potong kambingnya hari Jumat, dan hari ini kita potong rambutnya. Sekaligus kita doakan semua yang terbaik buat Aulia. Semoga kemudian di kemudian hari nanti, dari mulai hari ini sampai besar nanti, insya Allah semua doa yang kita panjatkan nanti diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Panggilannya siapa kan? Panggilannya sementara ini Lia, ya. Tapi kalau dia maunya namanya Aisyah juga boleh, ya. Aulia juga boleh. Tapi sementara kita panggilnya Lia. Panggilannya. Nah, itu yang kasih ide nama panggilnya siapa nih Kak awalnya? Awalnya kita berempat ya. Saya, Ica, Rendra, Malik. Jadi sebelum dia lahir, waktu menjelang Ica lahiran itu kita udah berembuk. Kita cari namanya apa ya yang paling pas gitu. Kemudian kita cari-cari lah apa sih makna di balik nama Aisyah, Aulia itu apa artinya. Kemudian kita coba rangkai gitu, ya itulah ketemu nama. Selama ini kan banyak yang penasaran nih dengan wajahnya Aisyah nih. Berarti sekarang udah mulai dipublikasikan. Iya wajahnya. Alasannya apa sih Kak selama 2 bulan lebih sampai sekarang nih? Iya sebenarnya saya inginnya setelah akikah, karena akikah itu kan proses yang sangat kalau secara hukumnya kan namanya sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah tapi yang memang sangat dianjurkan sekali, karena di dalam hadisnya itu kalau anak yang belum diakikah itu dia tergadai gitu ya. Jadi kita ini ingin menjalankan dulu apa yang menjadi anjuran dalam Islam. Ketika akikahnya sudah dijalankan, maka insya Allah mudah-mudahan kitanya jadi lebih enak karena sudah kita doakan, kita sudah potong kambingnya, rambutnya sudah kita potong gitu ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih enak lagi pada saat nanti sudah dibotakin, udah ditimbang, kemudian dikonversikan ke emas gitu ya, dan itu sudah kita bisa sedekahkan lah insya Allah. Jauh-jauh lebih tenang sebenarnya. Itu gimana punya anak 3 orang anak, dan alhamdulillah anak yang 3 anak perempuan yang didampingkan oleh kalian berdua ini seperti apa? Iya, kita sebenarnya sih memang waktu pas tahu hamil kita juga nggak, maksudnya apapun gendernya kita bersyukur gitu. Tapi ternyata Allah dengar doanya dan kita diberikan anak perempuan, jadi alhamdulillah. Ini berarti asik ya Kak ya? Full, Iya, asik full, alhamdulillah. Target sampai 2 tahun. Insya Allah sampai 2 tahun sama kayak kakak-kakaknya kan, Rendra sama Malik juga alhamdulillah aslinya umur sampai 2 tahun. Jadi insya Allah ya semoga Allah juga bisa sampai 2 tahun. Gimana nikmatnya menjadi seorang ibu, menjadi 3 orang anak? Ini kan yang perempuan nih Kak, kemarin kan dua-duanya laki-laki. Ya alhamdulillah sih nikmat banget ya. Tapi memang adaptasinya pasti berbeda dari waktu kelahirannya Malik, apalagi kalau kelahirannya Rendra, karena kan Rendra anak pertama, jadi belum ada lompatnya dulu nih gitu kan. Nah begitu Aulia lahir kan sudah ada kakak-kakaknya, jadi harus berbagi juga gitu. Sementara pas Aulia lagi lahir itu kan juga kakak-kakaknya sudah sekolah gitu di lokasi dia. Jadi memang kita berusaha sebagai orang tua tuh gimana perhatian kita itu tetap semuanya adil gitu. Jadi apalagi kalau kita tahu sama bayi yang baru lahir itu pasti ibunya akan 80% ke anak yang baru lahir kan gitu. Jadi kita berusaha untuk berbagi lah gitu. Jadi kita makan gede supaya perhatian ke Rendra sama Malik itu juga nggak berkurang. Cuman ya begitu. Jadi kakak-kakaknya juga seneng banget sih, mereka kayak nggak sabar untuk bisa gendong dia katanya. Terus juga pengen bisa main sama dia gitu. Cuman kadang yang namanya anak-anak kita juga harus, yang penting kalau pas mereka mau berinteraksi sama dia nih, kita jagain supaya kadang mungkin anak-anak takutnya keceplosan kayak kekencengan dikit gitu, sementara bayi itu tuh masih lembut banget. Tapi
di antara mereka tuh yang paling dijagain banget ketika misalkan harus ditinggal sebentar? Dua-duanya, jadi mereka tuh nggak mau kalahnya gini. Kalau misalkan pas Rendra yang lagi deket sama Lia nih, Malik tuh berusaha untuk ini kan interupsi gitu kan. Nah cuman mereka jadi kayak abang dulu ada gitu. Tapi ya kita berusaha bilang udah kalau mau bareng-bareng boleh, tapi pelan-pelan pas deket Lianya, jangan terlalu heboh, jangan terlalu nggak usah pakai tenaga sama sekali gitu. Karena kan mungkin menurut mereka nggak pakai tenaga, cuman mereka nggak sadar bahwa itu tuh ada tekanan untuk bayinya gitu. Jadi mereka sih seneng banget berdua. Tadi juga Malik atau Rendra yang membacakan mulut ya kayak Rendra tadi. Jadi saya bilang ke Rendra kan, abang nanti waktu Lia di akikah kita baca Quran dulu sebelum mulai, abang yang baca gitu. Abang setuju, insya Allah ya bang ya, alhamdulillah abang setuju. Dan abang yang pilih nih suratnya Al-Mulk itu Rendra yang pilih sendiri. Jadi waktu kita berdua ngobrol, abang mau surat apa? Dari mulai An-Naba, An-Naziat, akhirnya kesimpulannya sampailah ke Al-Mulk. Jadi 1 sampai 10 Rendra yang baca. Alasannya apa nih Bang? Kenapa Bang? Surat Al-Mulk? Karena aku yang paling hafal. Oh. Yang paling hafal ya bang? Oh, iya. Meskipun udah jadi sudah hafal. Iya, 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 iya. Berapa lama Bang Rendra untuk ngapalin surat? Kemarin pas lagi di sekolah berapa? Udah lama ya? Seminggu atau 2 minggu ya? Hampir Hampir sebulan ya. sebulan ya, hampir sebulan. Jadi memang sebenarnya kan di sekolahnya itu ada kelas tapis gitu. Nah, baru sekitar beberapa bulan yang lalu itu Rendra melewati surat Al-Mulk gitu. Nah, jadi memang masih sangat ini ya, melekat, seger lah di masih kepalanya. seger di kepalanya gitu. Jadi itu yang dia pilih suratnya. Jadi ada alasan khusus nggak hari ini dilaksanakan akikah dengan tanggal yang baru Islam. Oh iya, tahun baru Islam ya. Jadi sebenarnya kita nggak tahu Nggak sengaja. bahwa ini tahun baru Islam pas ya tanggal 7 ini ya. Saya baru sadarnya 2 hari yang lalu itu sebenarnya. Pas lihat kalender ya. Pemilihan tanggal 7 ini karena setelah kita cari jadwal kita berdua ya pasti di tanggal ini sebenarnya. Dan keluarga pas bisa kumpul. Keluarga juga bisa. Sebenarnya pengennya tuh tadinya 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, atau 20 hari setelah dia lahir. Cuma ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditunda-tunda waktu itu. Jadi alhamdulillah hari ini baru bisa terlaksana. Anissa ini kangen sama dunia entertain juga nggak sih? Ini kan belum punya anak 3 nih Kak. Maksudnya kangen juga nggak sih balik lagi ke dunia entertain nih Kak? Kalau ditanya sih sebenarnya sampai sekarang masih aktif ya gitu. Cuma memang kalau untuk kayak sinetron itu belum dulu untuk saat ini karena memang masih adaptasi juga kan gitu dengan ada Rendra Malik ditambah dia juga baru 2,5 bulan usianya gitu. Cuma memang kalau untuk kerjaan sih kita juga masih ada. Masih Jadi ada. memang tapi memang semuanya itu untuk saat ini diatur supaya pertama kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu itu tidak ditinggalkan, terutama Alia kan juga masih menyusui gitu. Jadi kita berusaha untuk mengatur kerjaannya itu yang kalau memang bisa dikerjakan dari rumah, dikerjakan dari rumah gitu. Jadi untuk saat ini memang hampir semua malah ya semua kerjaan kita lakukan dari rumah dulu kalau untuk Ica. Tapi kalau untuk Kadude memang ya ada yang kegiatannya di luar rumah. Yang dirasakan Kadude nih anaknya sekarang kan ada perempuan apa nih kira-kira mungkin ada yang dibaca nggak nih kalau membesarkan anak perempuan itu harus seperti apa? Oh iya, jadi sebenarnya sebelum kelahiran anak ketiga ini saya sudah coba belajar cari-cari tahu ya, cari-cari tahu gimana sih cara jadi orang tua untuk anak perempuan. Ternyata kan memang agak berbeda karena pendekatannya kalau perempuan lebih banyak pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Gitu. Jadi tapi kalau sekarang kan belum terlalu berasa bedanya karena dia masih bayi kan. Nah, ntar pada saat dia udah mulai besar, seumur Rendra sekarang, nah itulah yang mungkin pendekatannya saya sebagai ayah akan agak berbeda. Ica juga begitu, agak berbeda. Makanya sekarang kita harus banyak belajar jadi orang tua melalui parenting lah, ilmu parenting kita coba tanya-tanya. Dan kebetulan ada teman psikolog juga yang kemarin sempat kita diskusi sebenarnya ini anak perempuan gimana, anak cowok bagaimana. Ada ustadz juga yang memberikan arahan dalam Islam itu seperti apa sebenarnya. Dan ternyata memang PR-nya panjang sekali. Mudah-mudahan kita bisa belajar, insya Allah.
Nah, kalau dari Kak Ica sendiri kan udah punya bayangan nih, jadi anak nanti mau diapain, apalagi kan cewek ya sama kayak ibunya. Yang jelas sih kayak kemarin tuh udah sempat bahas ya, nanti Lia rambutnya mau panjang atau pendek, sempet nanya sama abang-abangnya. Nah abang-abangnya tuh seneng rambutnya panjang katanya gitu. Oke ya udah nanti dipanjangin katanya, apa kita pikir gitu. Terus juga ngeliat baju-bajunya ya kayak sekarang gitu kan, ngeliatnya Pernak udah pernik, gemes, pernak ya. pernik, iya udah nggak sabar sih. Kayak kemarin kan mau beli, cuman kita mikir aduh nanti habis akikah kan akan dibotakin, jadi sayang juga kalau beli gitu kan. Nanti deh nunggu kalau rambutnya udah nunggu aja baru mulai dibeli. Kak Ica ada nggak sih kayak nanti mau kapelan sama Lia gitu? Oh, Iya pasti. Enggak, itu nggak cuma sama Lihat belum lahir gitu. aja kita udah harus samaan sebenarnya kan, senada warnanya. Lebaran. Kayak hari ini juga kan dibikin kayak senada semuanya gitu. Kakak beda sendiri ya. Tapi sama kayak celananya abang sama adik. Gitu kalau Ica udah ngatur baju pasti Ica. Dengan itu kan sebenarnya Aulia mirip Ica waktu kecil lah. Iya. Betul. Bayinya. Saya lihat foto Ica masih bayi, kita yang lihat dia sekarang. Ya kan? Dan Berarti kira jabreknya juga sama. sama, pipinya juga, buletnya sama, senyumnya pun hampir sama. Ya mungkin kira-kira Ica versi mungilnya itu ada di Lia gitu. Kalau dari Kak Dude ada nggak mungkin dikit gitu Kak di wajah? Waktu lahir itu sebenarnya mirip Kak Dude. Betul. Ya, cuma kan Tapi kenapa sekarang berubah ke Ica ya? kan masih berubah-berubah katanya. Atau mungkin kayak Kasihin mirip bunda dikit deh, kan abang sama dia tuh mirip sama ayahnya gitu. Jadi dia anak perempuan mungkin mirip Ica dikit lah. Pipinya juga nih kayak Kak Ica. Enggak, yang ada Belum lesung ya? pipi justru Renta sama Malik. Ah, Tapi kalau kalau dia dia enggak. sejauh ini sih belum kelihatan. Kalau Malik itu dari lahir udah kelihatan. Ini kan durasi kelahiran yang kakaknya kan dengan dia kan lumayan lama ya. Ya. Gimana lagi nih buat Kak Dude sama Kak Ica, begadang lagi nggak atau Oh iya. adaptasi lagi? Jadi sekarang dengan pengalaman dua anak yang pertama dan kedua, sebenarnya Ica udah tahu sih polanya seperti apa gitu ya. Saya lebih banyak backup si abang sama abangnya ini yang Reno sama Mali, karena mereka sebenarnya belum mau terpisah jauh dari Ica ya. Itu kan buat tidur segala macam. Tapi kan sekarang harus kita pisahin. Jadi Ica karena harus bangun tiap 2 jam segala macam. Nah saya bolak-balik tuh. Jadi jagain Rena Malik, dia udah tidur, saya liatin Ica. Kalaupun perlu saya backup, saya gendong dulu segala macam. Jadi kita bagi-bagi tugas. Tapi ini sebenarnya momen yang membahagiakan sih sebenarnya. Karena momen ini cuma berapa bulan ya? Iya, nanti 3 bulan 4 bulan awal aja gitu. Pas dia tidurnya udah benar gitu, maksudnya sudah kayak kita, kan kita udah nggak akan ngalamin momen ini lagi nih gitu. Jadi ya dinikmati. Dinikmatin lah. Dokter juga bilang, Pak, dinikmatin masa-masa begadang, masa-masa bangun tiap 2 jam dan sebagainya supaya jadi kenangan indah lah ya buat anak-anak. Jadi udah mulai begadang-begadang terus nih Kak Ica sama Kak Dude. Kita kelihatan matanya. Ini kantong mata mungkin kita nanti. Udah. Sempat kurusan juga katanya nih Kak, bener nggak sih Kak? Sempat kurusan juga katanya nih Kak, bener nggak? Dari hamil 9 bulan kan tiba-tiba keluar anaknya ya pasti kan ada perubahan. Tapi memang untuk berat badan Ica tetap harus kan dipantau sama dokter juga sekarang kan. Karena masih ASI segala macam. Jadi secara nutrisi semuanya harus dalam kondisi yang cukup. Aja masa ada urusan apa gimana setelah ini? Saya sih merasa lebih cantik gitu. Sebenarnya sih sama ya, maksudnya memang sebenarnya dari awal pas hamil Rendra, Malik, terus kemudian Lia sekarang. Jadi saat masa menyusui itu juga cepat gitu. Ya, Makanya memang kenaikan berat badan saat kehamilan itu banyak lari ke anaknya sebenarnya. Jadi ke ibu itu nggak terlalu banyak. Jadi untuk nurunin, karena apalagi kan kalau menyusui itu juga katanya membakar kalori juga lumayan banyak gitu kan. Jadi memang ya alhamdulillah tipe badannya tuh yang memang tanpa perlu usaha keras udah turun sendiri gitu. Tapi ya itu yang kayak dia bilang, karena apalagi nyusuin itu kan momen penting untuk bayi ya, karena kan dia nutrisinya semua masuk dari ibunya nih gitu. Jadi ibunya yang memang harus diperhatikan apa yang masuk gitu. Berarti kalau makanannya pasti nggak dipantangin dulu ya buat Kak Ica, yang penting nutrisi itu. Enggak, kecuali misalkan kita kan biasanya gitu ya, kayak namanya bayi itu kan sensitif. Jadi kalau dokter juga ingetin kalau misalkan ada makanan-makanan yang memang pemicu alergi dan terlihat reaksinya di bayinya, mungkin bisa dicoba secara bertahap. Tapi kalau memang tidak ada reaksi itu bisa dilanjutkan gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh makan itu sama sekali gitu.
es krim masih kak? Wah, Gua kemarin Tuh. jalan-jalan sehari 2 kali makan es krim sih nggak bisa ditolak. nggak bisa ditolak. Kalau ada tukang es krim saya belokin ke kiri dia. Ya. Nggak lihat. Kemarin juga habis ini ya kak, family time ya kak ya. Iya, jadi pertama kali bawa Lia keluar rumah selain ke dokter ya, dan juga bawa Ica jalan-jalan karena selama ini kan cuma di rumah. Dari mulai hamil bulan ke 20 mingguan itu udah di rumah terus ya kan. Nah saya bilang ya Ica harus healing sedikit lah keluar rumah. Jadi kita nginep di hotel sambil lihat gunung-gunung ya. Ya ada tukang es krim. Ya udah selesai kan. Jadi tapi alhamdulillah yang penting bisa bareng-bareng dan ngajarin sama Rendra Malik nih bahwa kalau ada adik bayinya mereka mesti ngapain. Mereka bantuin kita bawain barang segala macem gitu, dorongin bawain mainannya segala macam. Jadi kita create lah supaya mereka bisa siap pas punya adiknya udah mulai besar. Mbak Ica mungkin kalau lihat dari tadi komentar tentang Mbak Ica yang agak kulusan, melihatnya seperti apa tentang hal itu? Waktu itu sebenarnya sih kita senyumin aja ya. Itu sebelum hamil ya? Itu sebelum hamil. Oh, jauh gitu ya. Sebelum hamil dan waktu itu habis puasa ya. Habis puasa. Jadi wajar gitu. Cuman ya yang penting alhamdulillah kita sehat gitu dan kita juga memang konsultasi ke dokter gizi juga ya gitu. Tapi kenapa saya kurus nggak ada yang komen ya? Saya juga pernah turun loh berat saya. Saya sedih loh. Itu mungkin ada gitu ya, ketika orang komentar body shaming terhadap istri tercinta kalau saya selagi masih dalam tahap yang normal sih nggak ada masalah ya. Selagi dalam tahap yang normal. Paling saya cuma bilang Ica, habis ini kita makan nasi padang, gitu ya. Habis ini kita cari es krim yang paling enak gitu kan. Karena kadar berat ideal seseorang kan kita dan dokter yang tahu. Mungkin orang lain dia ngelihat temennya terus dia ngelihat orang lain ini kan pasti beda ya standar masing-masing. Tapi itu nggak ada masalah. Ya. Kita sing mendoakan aja, ya semoga berkah. Takut juga nggak ketika kan ada komentar seperti itu berpikir jangan-jangan suami nggak bisa sebagai suami nggak bisa ngurusin Wah, padahal tiap makan saya suapin. Iya kan? Jadi apa suapannya perlu sendok yang Pakai sendok ya. Cuma kan waktu saya suapin kan nggak saya rekam ya kan, atau mulai besok gitu. Kamu kamu suapin dulu ya. Nggak ada masalah loh gitu, santai aja, santai. Dibawa ketawa, beres. Bawa ketawa ya. Beres. Mbak Ica melihat apa sosok suami yang begitu perhatian dan jadi panutan bagi keluarga sendiri seperti apa? Iya bersyukur karena memang Kak Dude ini adalah tipe pemimpin keluarga yang bisa membimbing keluarganya ke arah yang baik. Amin. Dan memang untuk anak-anak sendiri sebagai orang ayah itu seorang ayah yang baik gitu. Jadi sangat bersyukur karena sosok Kak Dude ini yang untuk Ica pun juga mendukung gitu. Jadi kayak semua yang dilakukan sama istrinya, yang dilakukan sama anak-anak itu dituntun dengan baik gitu sama anak-anak. Saling support. Ica juga support di sama-sama. Berarti apa ya? Bahagia kalian berdua ini artinya sampai saat ini. Kalau itu sih mungkin tiap rumah tangga punya versi masing-masing ya. Kalau versi kita sebenarnya satu tipsnya kalau dari saya sama Ica, siapkan me time berdua. Karena kalau sama anak-anak pasti omongannya berbeda, sikap kita berbeda gitu ya. Jadi saat anak-anak tidur itu harus ada momen waktu berdua. Walaupun cuma setengah jam, ya walaupun cuma mungkin bisa ngobrol atau nonton. Kalau Ica kan suka drakor kan, saya suka nemenin Ica nonton Lee Min Ho, ya kan, Song Hye Kyo, ya kan, wah ini kak nangis nih sedih, wah ya saya ikutan sedih juga sih gitu. Jadi memberikan ada waktu berdua lah, ya untuk bisa menyenangkan pasangan gitu ya. Mau nonton kan, mau makan kan, mau ngobrol segala macem, apapun. Ini mesti ada waktu berdua. Kadang kalau udah ada anak, kadang waktu kita udah nggak sempet ngobrol intens yang dalam gitu berdua gitu. Jadi ya kalau dari kami sih tipsnya itu aja, siapkan waktu berdua. Kalau Mbak Ica ada tambahan motif bahagia dari Mbak Ica sendiri? Sama sih ya. Yang penting adalah saling support dan ya sebisa mungkin lakukan apa yang memang
senang dilakukan berdua gitu. Kayak misalkan nih kadang misalnya makan es krim bareng gitu. Wah, itu Ica dong yang suka ya. Ya, tapi pilihan Ica es krim memang enak ya, kebetulan. Jadi coklat sama vanila sama matcha digabung, wah tinggi banget. Jadi pokoknya Iya. ya, apalagi kan kalau misalkan punya anak yang baru lahir itu pasti waktu dekat memang banyak perhatiannya ke anak gitu. Iya. Sebisa mungkin ya itu punya quality time berdua, terus walaupun cuma di rumah aja tapi lakukan apa yang memang bisa bikin bahagia berdua. Satu lagi tambahan dari saya, kalau memang waktunya cukup bisa beribadah bareng-bareng ya berdua. Mau ngaji kayak berdua, mau sholat sunnah kayak gitu ya bareng-bareng. Ini kan berdua yang dibilang artis yang harmonis dan jauh dari gosip, mirip nih. Kita lebih bersyukur aja, lebih alhamdulillah, karena kan rumah tangga nggak ada yang sempurna. Ya. Kalau ada yang menilai seperti itu, kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Berarti Allah memberikan pandangan ke orang lain seperti itu. Ya, kita aminkan, mudah-mudahan itu jadi doa dan diijabah gitu. Dan setiap kita banyak terima komen di Instagram postingan kita tuh banyak yang mendoakan gitu ya. Kita doakan balik semua yang mendoakan. Mudah-mudahan yang punya rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Oke. Terima kasih banyak ya.